Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 24 Oktober 2021, Minggu biasa ke-30 dan sekaligus Minggu Misi Sedunia. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-30 yang juga hari Minggu Misi. Kita mendengar kisah Injil tentang seorang buta yang bernama Bartimeus anak Timeus. Ia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Namun sayang keinginan itu belum bisa terwujud karena tidak ada yang membantunya. Dengan kondisi fisik yang tidak sempurna itu, ia kesulitan bertemu dengan Yesus. Tapi menariknya, penginjil melukiskan kelebihan Bartimeus. Ia memiliki pendengaran yang tajam. Dikisahkan pada kita dalam Injil, ketika didengarnya yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku yang terkasih, Bartimeus sudah lama mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh sehingga ia bisa berjalan. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta serta berbagai keajaiban yang dilakukan Yesus. Meskipun ia tidak melihat, tapi ia percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan termasuk dirinya. Maka ketika Yesus lewat, ia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Walaupun ia dilarang, tapi ia terus berteriak. Ia meyakini bahwa Yesus akan membuat dia bisa melihat. Ia percaya akan kuasa penyembuhan dari Yesus. Dan Yesus menanggapi dengan baik kerinduan Bartimeus untuk bisa melihat. Maka Yesus berhenti dan berkata kepadanya, "Panggillah dia." Dan selanjutnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ia bisa melihat dan mengikuti Yesus. Bartimeus akhirnya bisa melihat dan menjadi murid Yesus yang setia. Saudaraku yang terkasih, kisah Bartimeus memberikan pesan indah bagi kita. Bartimeus seorang yang buta secara jasmani. Ia buta secara fisik, tapi ia tidak buta secara rohani. Mata rohaninya jelas terbuka. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Ia meyakini Yesus dapat menyembuhkan dirinya, maka dia terus berteriak. Kisah Bartimeus adalah kisah yang menarik. Dia buta mata fisiknya, tapi mata hati tidak buta. Ia bisa melihat, bisa merasakan kehadiran Yesus. Kemampuan Bartimeus merasakan kehadiran Tuhan menjadi sebuah tamparan bagi kita yang memiliki mata yang normal. Kita yang sehat secara jasmani, namun kita kadang buta hati akan kebaikan dan berkat dari Tuhan. Kita buta hati bahwa dalam setiap yang kita punyai, yang kita jalani, yang kita miliki adalah kebaikan Tuhan untuk kita. Tapi kita selalu mengatakan, ini semua karena aku, karena saya. Kita kurang percaya pada kuasa Kristus. Kita juga buta hati akan kesulitan sesama kita yang lain. Saudara yang terkasih, Allah telah memberikan semua yang kita butuhkan dalam hidup. Kita diberikan kesehatan, diberikan fisik yang baik, diberikan berkat, diberi keluarga yang mencintai, diberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi apakah dalam semua kebaikan Tuhan itu kita bisa melihat cinta Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita? Apa kita menyadari bahwa semuanya itu karena Allah mencintai kita? Saudaraku terkasih, ada 3 hal yang ingin saya ajak kita merenungkan pada hari Minggu Misi ini. Pertama, belajar untuk selalu bersyukur dalam hidup. Syukur karena Tuhan mencintai kita dengan memberikan hal yang indah dalam kehidupan kita. Memberikan fisik yang baik bagi kita. Memberikan kesehatan dan sukacita bagi kita. Maka kita perlu belajar untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kedua, jangan pernah menyerah bila kita menghadapi kesulitan dan beratnya beban hidup. Masih ada Yesus yang akan selalu siap membantu. Yang penting terus memohon padanya. Bartimeus memberi contoh yang baik
untuk kita. Terus datang pada Yesus, terus memohon kepada Yesus, dan Yesus mendengarkan permohonan itu. Kita pun juga harus demikian, selalu percaya akan kuasa dan juga kebaikan Yesus. Yang ketiga, peduli pada sesama. Saat melihat Bartimeus yang mengalami kebutaan fisik, Yesus menyapanya dan membantunya. Yesus peduli dengan kesulitan Bartimeus. Dan kehadiran serta kepedulian Yesus memberi berkat untuk Bartimeus. Ia bisa melihat dan menjadi murid Yesus. Saya yakin kalau kita belajar dari kepedulian Yesus, maka akan ada banyak berkat yang dialami, dirasakan oleh banyak orang. Di sekitar kita banyak orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Dan di sanalah kita diminta untuk peduli, mengulurkan tangan kasih kita untuk sesama yang lain. Saudaraku yang terkasih, kita diberikan berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Maka manfaatkanlah berkat itu untuk menjadi berkat bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.